mau ditampar dari manapun, Kristen itu nggak pernah tinggal. Jadi logika yang sama kita gunakan kepada mereka, itu akan lebih menyakiti mereka sendiri. Ketika misalnya Tantan itu ngomong kalau Tuhan itu kan maha kuasa, dia menjadi nggak maha kuasa dong ketika firman Allah jadi manusia. Loh, lalu bagaimana dengan imanmu sendiri kalau firman Allah jadi buku? Apakah itu berarti Tuhan nggak maha kuasa? Koar Elia Miron dibungkam Uni Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan melakukan logical fallacy, ya, pada saat kamu menjelaskan kepada jemaatmu, ya, yang mereka tidak paham apa-apa, seolah terlihat benar padahal kesalahan. Kalau yang diksi kamu bawa tadi mengkritisi Pak Dondi dengan mengatakan, katanya kalau ditampol dari mana-mana kalian aman gitu. Ayo kita coba nih, aku tampol nih. Kata Pak Dondi, Tuhan itu kan berkuasa. Maka ketika Tuhan menjadi manusia, karena esensinya manusia tidak berkuasa, maka Tuhan itu gagal sebagai Tuhan karena hilanglah kuasanya. Sebagai manusia yang terikat dalam peradaban, ruang dan waktu, maka Tuhan gagal sebagai Tuhan karena dia sudah terikat. Karena yang namanya Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu, transenden, ya. Tapi ketika dia jadi manusia, dia sudah bukan Tuhan lagi. Lalu kamu bilang, maka kita balikkan logika ini kepada umat Islam. Kalau seandainya mereka tidak menerima firman menjadi manusia, kenapa mereka terima firman jadi buku? Iyalah, sejak kapan kami umat Islam memaknai bahwa firman itu sama dengan Tuhan? Firman adalah Tuhan itu hanya dimaknai di agama Kristen karena ada dalam kitab 1 Yohanes, ya, yang menurut Santo Agustin sama persis seperti himne Plato, ya. Filosofi Plato masuk dalam Bible dikatakan bahwa firman itu adalah manusia, makanya hanya kalian umat Kristen yang mengatakan bahwa perkataan Tuhan itu adalah Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 berasal dari himne Platonis. Para penginjil dan pendeta selalu menggunakan awal kitab Yohanes sebagai pendukung pendapat mereka, bahwa terdapat kalimat Trinitas dalam Alkitab. Entah mereka bodoh atau pura-pura tidak tahu kalau ayat-ayat tersebut sebenarnya adalah ayat-ayat palsu yang menyusup saat penyusunan Alkitab. Mari kita membaca Alkitab, berikut ini penjelasannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 nomor 1. Ayat ini berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya, yang bunyi kalimatnya. Pada mulanya adalah Logos, firman. Logos firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu berasal dari Allah. Penyalin kitab Yohanes kemudian mengadopsi himne ini dan menempatkannya sebagai pembukaan Injil Yohanes, lalu merubah kalimat Logos itu berasal dari Tuhan, menjadi firman itu adalah Tuhan. Pencaplokan ajaran Platonis oleh penyalin Injil Yohanes ini, dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Book of the Platonists that had been translated out of Greek into Latin. In den iret, not indeed in tese what's but much the same dot, enforced by many varied arguments that, in the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. All things were made by Him, and without Him nothing was made. Buku filsafat Platonis yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, walaupun tidak sarna persis tetapi jalan pikirannya sama, didukung dengan berbagai argumen bahwa, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia firman, dan tanpa Dia firman tidak ada yang dijadikan. Catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible, menyatakan bahwa Yohanes 1 nomor 1-18 bukanlah bagian Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes tersebut. Yang namanya perkataan manusia tidak pernah jadi manusia. Ya kenapa? Nggak ada istilahnya. Perkataan Rifa adalah Rifa. Nggak bisa. Perkataan tetap perkataan. Itu secara ontologis. Hidung Rifa adalah hidung. Nggak ada hidung Rifa adalah manusia. Nggak ada perkataan adalah manusia. Nggak ada. Nggak ada. Kamu mau kemanapun kamusnya kecuali ini kamus Kristen Indonesia. Nggak tahu aku di mana tertulis. Perkataan manusia sama dengan manusia. Di mana itu ilmu linguistik dan ilmu matematiknya, ilmu agama apa, ilmu apa, terserah mau pakai ilmu apa, ilmu ontologisnya. Yang namanya perkataan adalah apa-apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bisa berkata. Kalau itu adalah Tuhan, maka disebut dengan firman. Maka firman Tuhan adalah apa yang disampaikan Tuhan, karena Tuhan memiliki sifat bisa berfirman. Tidak ada dalam Islam itu, firman itu sama dengan Tuhan. Ini kamu menyamakan firman dengan Tuhan, terus kamu lempar kepada Pak Dondi. Pak Dondi bilang kalau Tuhan berkuasa, maka nggak mungkin dia menjadi manusia. Kalau jadi manusia, maka hilanglah kekuasaannya sebagai manusia. Nah, sementara kamu bilang, kalau begitu di Islam, firman jadi buku, kenapa diterima? Firman jadi buku itu juga nggak ada diimani. Yang ada adalah firman Tuhan didengarkan Nabi Muhammad, diajarkan kepada sahabat, sahabat mendengarkannya, lalu ditulis jadi buku. Jadilah buku. Jadi maka ketika Al-Quran itu adalah buku, bukan Tuhan yang jadi buku. Beda sama Yesus. Menurut kalian, Yesus dalam 1 Yohanes pasal 1:14 itu adalah Tuhan yang jadi daging. Become flesh. Bukan pula Tuhan, sorry. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, firman yang jadi daging. Tapi firman ini ternyata Tuhan. Kan begitu.
Jangan kamu samakan teologi kamu dengan teologi Islam. Tidak ada di Islam itu menyepakati bahwa perkataan Tuhan adalah Tuhan. Tapi kalau secara filosofi, kita bisa menggunakan ini memaknai secara filosofi. Bahwa karya Rifa adalah Rifa. Ini filosofi, nggak bisa dimaknai secara literlek. Apa maksudnya karya Rifa adalah Rifa? Dari Rifa ini mengekspresikan dirinya di karya itu. Jangan dimaknai secara literlek. Nanti lukisan Rifa adalah Rifa. Nanti lukisan gua diajak ngobrol. Rifa, kamu kemana? Kan jadi gila nanti. Jangan gila yang sungguh-sungguh, ya. Kalau belajar filsafat, belajar logika, setidaknya ngerti diksi-diksi dulu, ya. Firman itu apa? Ayo, firman itu adalah perkataan Tuhan. Apakah secara ontologis bisa dikatakan firman itu adalah Tuhan? Tidak, karena ontologis itu adalah bicara ilmu hakikat. Hakikatnya firman adalah apa yang disampaikan Tuhan. Hakikatnya Tuhan adalah yang memiliki firman, yang berkuasa, berfirman, dan mengatur seluruh alam. Apakah firman berkuasa mengatur seluruh alam? Tidak, karena dia cuma perkataan. Tapi kan di Kristen beda. Yesus adalah firman Tuhan yang juga memiliki kuasa. Kan begitu. Jadi kita beda teologinya. Jangan kau acak-acak gitu, Elia. Ketika Pak Dodi bilang Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia karena kehilangan kekuasaan kalau jadi manusia, jangan kau bilang kami firman jadi buku, artinya Tuhan jadi buku. Nggak ada. Dalam Islam itu, Al-Quran itu adalah Allah yang jadi buku. Ya. Karena yang berkuasa adalah Allah. Allah itu berfirman, didengarkan malaikat, malaikat sampaikan ke Nabi, Nabi dengarkan, diberikan ke sahabat, sahabat dengar, lalu dicatat, jadilah buku. Maka Al-Quran itu bukan firman yang jadi buku, tapi firman yang dicatat ke dalam sebuah lembaran, jadilah buku. Maka dia tidak berkuasa sama sekali Al-Quran itu, karena Al-Quran itu petunjuk, ya, mengobati jiwa kami kalau kami membaca, makanya disebut dengan asyifa. Tidak berkuasa mengatur seluruh alam dan menciptakan Al-Quran itu. Logika Elia Miron semakin nyungsep ketika dia mengatakan, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin firman itu adalah Allah, sedangkan di dalam Bible sendiri ada tertulis Allah menyampaikan firman kepada Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Elia. Nah, kalau secara logika, begini Elia, saya ajarkan kamu nih. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, sebenarnya dia tidak bisa dikatakan Tuhan, tidak bisa disebutkan manusia. Karena secara hakikat Tuhan bukan manusia. Itu secara universal, manusia bukan Tuhan. Maka kalau ada Tuhan yang jadi manusia, harus ada istilah baru. Apa? Contoh, Tuhan kemanusiaan disingkat Tuman. Maka harus masuk ke KBBI ini, usulkan sudah. Kenapa? Karena makhluk halus yang berubah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, istilahnya siluman. Karena manusia yang berubah secara genetik menjadi makhluk-makhluk seperti kamu pernah nonton film Kura-Kura Ninja atau film apa? Itu adalah mutan. Kalau ada anak dewa yang jadi manusia, itu namanya titan. Jadi kalau seandainya ada Tuhan yang jadi manusia, maka itu bisa jadi Tuman. Lagi-lagi dengan sangat telak, mulut Elia Miron ketampol dalil ayat Bibelnya sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kok nggak bisa sih bedain Tuhan sama manusia? Ini gara-gara firman adalah Tuhan nih. Ya, jadi kalau mau mengedukasi publik, jangan melakukan pembodohan, jangan melakukan logical fallacy, strawman. Kamu tahu Pak Dondi bilang Tuhan yang jadi manusia. Kenapa dirubah kemudian firman jadi buku? Sejak kapan umat Islam bilang firman itu adalah Tuhan? Itu konsep kalian itu. Ya, konsep kalian yang mengatakan firman sama dengan Tuhan. Kami nggak pernah umat Islam mengatakan firman adalah Tuhan. Kenapa komparasinya nggak apple to apple? Ini komparasinya ibarat apel dengan mobil Lamborghini, beda. Di iman Kristen, firman itu adalah Tuhan, jadi manusia. Di iman Islam, Tuhan itu berfirman, tapi Tuhan tidak pernah disamakan dengan firman. Firman juga tidak jadi buku, tapi firman itu didengarkan, perkataannya kemudian ditulis jadi buku. Bukan firman berubah jadi buku. Maka ketika firman Tuhan berubah jadi buku, bukan Tuhan kehilangan kekuasaan menjadi buku. Kalau Pak Dodi mengatakan firman adalah Tuhan, Tuhan menjadi manusia, maka dia kehilangan kekuasaan sebagai manusia. Nah, sedangkan manusia saja yang memiliki kekuatan ilahi, dia tidak disebut, dia memiliki istilah sendiri loh. Apa itu istilahnya? Nabi. Makanya dia memiliki kekuatan supranatural yang disebut mukjizat. Ini Tuhan kok bermukjizat. Tuhan itu tidak perlu bermukjizat. Tuhan itu berkuasa. Sedangkan Yesus tidak punya kuasa. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kamu merendahin Tuhan. Kalian Kristen suka kali merendahkan Tuhan. Tuhan yang dikatakan terkutuk, Galatia pasal 3:13. Tuhan dikatakan setara anak domba, setara tumbal manusia. Sorry ya, kalau di dalam perjanjian lama, lembu, tai sapi, bulunya itu menjadi korban penebus salah, jadi tumbal, jadi jadi persembahan. Di Kristen, Tuhan sama isi-isi di dalam badannya jadi penebus salah, alias tumbal gitu kan. Jadi
Konsepnya beda, Elia. Konsep berpikirnya umat Kristen dengan umat Islam itu beda jauh. Kami tidak pernah menyepakati bahwa firman Tuhan adalah Tuhan, ya. Tapi sifat Tuhan bukan Tuhan. Nah, ini paham ini. Sifat Tuhan tetap menjadi sifat Tuhan. Jangan dirubah-rubah, jangan diperkodok satu bahasa itu. Tidak ada istilahnya sifat Tuhan adalah Tuhan. Sifat Tuhan ya sifat Tuhan. Tuhan ya dengan sifat-sifatnya, gitu loh. Unirifa memiliki sifat manis. Apakah sifat manis adalah unirifa? Tidak. Karena sifat adalah apa yang melekat pada apa yang ada menjadi natur saya, apa yang menjadi esensi saya. Nah, sifat Tuhan itu apa yang dimiliki oleh Tuhan menjadi esensi dia. Segala sesuatu di dunia ini bersifat, bahkan yang tidak ada pun bersifat. Apa sifatnya? Tidak ada. Semuanya bersifat. Aduh, kayak gini lah kalau seandainya orang punya doktrin, terus melemparkan doktrinnya ke kita, lalu dikomparasi dengan doktrin itu. Ini Stroman namanya ini ya, ini Stroman. Logical fallacy dalam kaidah Stroman itu maksudnya adalah, dia gagal paham, lalu kegagapahamannya ini diserang sama dia. Pak Doni bilang, tidak mungkin Tuhan jadi manusia, karena Tuhan akan kehilangan kekuasaannya. Dia bilang, ya kalau di Islam kan firman jadi buku, sejak kapan kami bilang firman adalah Tuhan? Ada-ada aja sih, firman Tuhan ya firman Tuhan aja, nggak ada tuh sampai ke taraf Tuhan. Jangan ini lagi lihat, jangan membodoh-bodohi publik lah. Ini pun iya kan pula mau orang Kristen lagi nggak paham apa-apa. Belajar filsafat itu yang benar, ontologis, epistemologis tuh belajar tuh, ya. Bicara seolah benar tapi gabrul. Aduh, makasih lah ya. Aduh, parah nih. Kalau penyesatan dan pembodohan harus kita perangi dengan argumen teman-teman, karena itu masuk dalam undang-undang. Undang-undang dasar kita mengajarkan kita untuk apa? Memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan. Cara satu memerangi kebodohan adalah dengan membantah argumen yang keliru di ruang publik biar orang gak banyak tersesat. Makasih ya. Assalamualaikum. Berlagak sok pinter tetapi realitanya tolol, sesuai dengan nubuat Yesus kepada umat Kristen. Yeremia 5 nomor 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar.